Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, damai di hati, damai sejahtera bagimu dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dor. Senang sekali ya yang ini ketika menyapa banyak sekali yang sudah bergabung. Halo yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Senang sekali, ini adalah pelayanan mujizat. Saudara yang sudah bergabung sekarang, saya persilakan untuk silakan di-share, di tap-tap layar, dibagikan, di-posting ulang. Silakan saudara subscribe dulu channel ini, nyalakan notifikasinya, agar saudara-saudara juga menjadi bagian daripada pelayanan doa live streaming tiap pagi untuk menjangkau banyak orang sakit, memberikan berkat-berkat kesembuhan dan juga keselamatan pengampunan dosa bagi orang-orang yang terhilang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang siap hidupnya jadi berkat? Saya tanya lagi nih, siapa yang siap untuk menerima berkat kesembuhan, berkat doa, berkat Tuhan hari ini? Saya. Sekali lagi, siapa yang rindu hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Saya juga. Hore! Tuhan memberkati. Inilah hidup kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami persembahkan apa yang kami miliki, biarlah menjadi kurban yang menyenangkan hati Tuhan saja. Diberkatilah setiap orang memuji Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa
kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai penuh kemuliaan-Mu. Amin. Penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh sampai ke pelosok daerah dimanapun tempat sana. Kasih Tuhan akan menjamu, memulihkan. Aku percaya Tuhan mengutus setiap orang untuk menjadi berkat dan menolong sesama, saling mendoakan. Aku percaya kuasa Tuhan mengalir saat ini. Amin. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Di hari Sabat ini, mari jadikan pujian ini salah satu bagian doa-doa kita, yaitu membawa hidup kepada Tuhan dan juga mempersembahkan
jiwa-jiwa datang kepada Tuhan sampai di mana kita semua ada penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih infonya. YouTube ternyata masih macet-macet. Saya izin coba pindahkan trukku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Terima kasih, responnya udah bagus ya. Bless you. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, saya minta responnya di TikTok, Facebook, YouTube. Apakah semuanya lancar? Terima kasih. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan bagimu segala cita-citaku, masa depanku. Makasih menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih infonya. YouTube dapat notifikasi udah lancar. Facebook nggak ada salah, aman, lancar, makasih. Di TikTok juga dari admin menyatakan sudah lancar. Terima kasih udah mensematkan info penting, dan terima kasih udah menjadi saksi keajaiban kesembuhan. Glory, glory, glory to God. Amin. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terberkati banget kan? Karena pujian ini hadir sangat menguatkan kita. Amin, amin, amin. Mana aminnya? Amin. Di waktu yang tepat, Tuhan hadir menolong dan memberkati setiap permohonan doa kita. Siapa yang sudah bersama-sama saat ini dan rindu untuk didoakan? Saya. Mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan. Di waktu yang tepat, Tuhan menjawab doa kita. Saat ini, izinkanlah kuasa-Nya bekerja untuk menyatakan kebaikan dalam hidup kita semua. Amin. Ketika ramai-ramai, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Yes. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang tepat bagi setiap kami. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa kita. Amin.
Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Makasih Yulitan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus melawat setiap doa-doa kita. Amin, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan kodong. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati setiap doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doamu, jawab doaku, jawab setiap doa-doa orang yang datang kepadanya. Tidak ditinggalkan, tidak dikecewakan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam setiap kita. Ketika ramai-ramai, pertolongan Tuhan ajaib. Ketika ramai-ramai, pertolongan Tuhan ajaib. Amin, amin. Sambil siapkan hati kita untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Pertolongan begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku kasihan, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu sangatlah ajaib. Yes, for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Senang sekali di kesempatan ini bersama-sama kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan menjadi rema buat setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya ajak saudara-saudara membaca dari kitab suci Injil Matius pasal 10. Matius 10 ayat 1. Di sini kita akan mulai bagaimana kita harus benar-benar paham. Yes, apa pastor yang mau dipahami? Bahwa murid-murid Tuhan kasih melayani. Murid-murid Tuhan kasih kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Murid-murid Tuhan kasih kuasa untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Jadi pahami dulu ya, murid-murid termasuk rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang tercatat di dalam Injil. Ini dimulai dari Matius 10 ayat 1. Saya baca ya. Dan selamat mendengarkan anak-anak Tuhan dan tamu-tamu yang berkesempatan masuk di live streaming, doa-doa, kesembuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam program doa
ini. Injil Matius 10 ayat yang pertama. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Yesus memanggil kedua belas muridnya. Ngapain? Ini dia. Dan memberi kuasa kepada mereka. Siapa? Murid-murid. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk apa lagi? Dan untuk melenyapkan segala penyakit. Udah dua tuh. Untuk apa lagi? Dan segala kelemahan, tiga. Jadi tiga hal yang Tuhan kasih kepada mereka sebetulnya akan bertambah lagi. Otoritas, hikmat, pengurapan, iman. Tapi yang kita baca jelas di sini, Yesus ketika mengutus murid-muridnya dalam pelayanan tidak dibiarkan tangan kosong, tetapi disertai dengan apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk usir roh-roh jahat. Kuasa untuk apa? Untuk melenyapkan penyakit dan luar biasa kan? Makanya berita Injil ini sangat cepat sekali tersebar. Karena Injil disertai kuasa. Ketika rame-rame, Injil disertai kuasa. Injil disertai kuasa. Maka pelayanan berita Injil akan sangat efektif kali. Sejak zaman murid-murid. Yesus tidak utus mereka tanpa modal. Modalnya adalah kuasa, otoritas. Untuk apa? Usir roh jahat, sembuhkan sakit dan kelemahan. Jadi Injil disertai kuasa. Jadi kalau hari ini kita ada di zaman ini dan sebagai pelayan Injil, pemberita Injil, saudara harus disertai kuasa Tuhan agar efektif. Kalau tidak disertai kuasa pastor, bisa. Silakan saudara punya mulut untuk beritakan Injil, kabar baik. Tapi apabila disertai kuasa, maka pelayanan berita Injil itu jauh lebih efektif. Iya kan? Kita beritakan Injil bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan seperti gaya motivator, tetapi disertai dengan kuasa. Orang-orang bertobat, orang-orang menangis, menyesal dosanya, orang-orang dilepaskan dari roh jahat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa Tuhan menyertai. Yes. Dan sekarang Bapak Ibu harus pahami yang berikutnya. Bukan hanya murid-murid, bukan hanya rasul saja, tapi semua orang yang percaya. Yes. Siapa yang percaya firman Tuhan? Siapa yang percaya Yesus adalah Kristus yang diurapi Tuhan Juru Selamat dunia? Saya. Setiap orang yang menerimanya disebut orang percaya. Dan orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Dan anak-anak Tuhan punya kuasa, punya otoritas dari sorga. Puji syukur, di tanganmu ada kuasa Tuhan bagi engkau yang percaya. Di mulutmu ada kuasa Tuhan bagi engkau yang percaya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di antaranya mereka akan mengusir setan, mereka akan tumpang tangan dan orang sakit sembuh. Siapa? Orang yang percaya. Kalau saudara imani hal ini, ketika rame-rame
Saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya, aku percaya. Yesusku ajaib, kau turun tangan mengurapiku, aku percaya. Yesusku ajaib, kau turun tangan mengurapiku, menyertaiku, aku percaya. Yesusku dahsyat, kau turun tangan menyertaiku. Injil adalah berita surgawi dan Injil disertai dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Wah, banyak sekali yang percaya. Yesus ajaib. Nah, sekarang saya mau ajak saudara melihat ayat berikutnya, Injil Yohanes pasal 1. Dan kita kasih stabilo ya. Dan kalau saudara berkesempatan, ingat patrikan ayat-ayat ini di hati. Yohanes 1 ayat 12. Karena ini juga bagian daripada pedang roh. Firman adalah pedang roh. Waktu kita diserang, kita punya pedang roh untuk mematahkan kekuatan musuh, yaitu roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu ya, yang mau membuat saudara terikat dalam kegelapan, jatuh sebagai budak dosa. Tapi kita adalah orang percaya yang hidup dalam terang sehingga kegelapan tidak menguasai kita. Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara katakan, saya percaya, engkau percaya, kita percaya. Dalam nama Yesus ada kuasa. In Jesus name have power. Yeay. Jadi kalau tadi Matius 1, murid-murid toh dikasih kuasa. Yohanes 1:12 berkata apa? Semua orang yang menerimanya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya? Saya. Maka bagian firman ini yang tadinya logos tulisan menjadi rema buat hidup kita, yaitu saudara yang percaya diberinya kuasa, yaitu kuasa untuk apa? Membawa otoritas sebagai anak Tuhan, anak terang. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan pergi. Haleluya. Dalam pelayanan ada beberapa jabatan ya. Salah satu jabatan di sana ada disebut penatua. Saya yakin banget deh, yang nonton ini ada belasan ribu orang, pasti banyak ya. Banyak di antara belasan ribu orang sekarang ini yang bergereja dan engkau adalah seorang penatua. Ya, kita coba ada respon gak ya? Siapa di sini yang nonton live ini atau video tayangan ulang? Ya, engkau adalah penatua di gerejamu. Saya, iya kan? Banyak sekali saya. Wih, banyaknya. Ya, karena penatua itu adalah hamba Tuhan. Kadang-kadang penatua ini sebagian sih, tidak semua, yang rasa minder, yang rasa hanya kalau misalnya
satu tim dia hanya bukanlah yang diperhitungkan. Itu salah. Ya. Karena penatua juga diurapi oleh Tuhan untuk melayani. Ya, jadi penatua itu bukan hanya pelengkap gereja, tukang senyum-senyum, jabat-jabat tangan, sehelo. Penatua juga diurapi dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani, untuk menumpangkan tangan orang sakit, mengoleskan dengan minyak. Ya, saya singgung di sini minyak. Ya, jadi minyak itu bukan namanya sebuah simbol pesugihan, bukan juga minyak-minyak yang seperti perdukunan, bukan juga minyak seperti yang untuk diberhalakan, tidak. Minyak itu hanya sebuah media yang Tuhan berkati. Ya. Nah, pesan berikut ini untuk penatua, lebih banyaklah kalian hari-hari ini melayani Tuhan. Karena di tanganmu, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Kita lihat ayatnya setelah ini, saya akan melihat kegerakan yang besar, penatua-penatua gereja di mana engkau berjemaat, engkau melayani, bangkit, ada kegerakan penatua berdoa. Yeay! Selama ini kan biasanya contoh misal nanti satu hari jika waktunya pas, pastor akan hadir di Cimahi yang diprakarsai oleh gereja GCA di Cimahi. Saya tidak suka kalau misalnya orang datang ibadah, Pastor Andi hadir, lalu dipublish tentang kesembuhan, tentang keajaiban. Saya tidak suka. Nanti orang datang seolah-olah manusianya. Itu tidak bagus. Jadi contoh nih, nanti ketika waktu Tuhan saya bisa menyapa, memenuhi undangan untuk ke GCA Cimahi, maka saya rindu nanti dibuat seperti contoh Cimahi yang berdoa. Ya, jadi kita mengajak semua orang percaya di Cimahi berdoa. Biarlah Kristus yang ditinggikan, tidak ada manusia. Ketika Kristus tinggikan, hadirat nyata, kita semua tersungkur merasakan kemuliaannya. Keren kan? Nah, kalau misalnya saudara melihat, seperti kita buka ayatnya, penatua berdoa. Kalau pendoa kumpul dan berdoa, ya memang dia panggilan pendoa. Tapi kalau penatua berkumpul dan penatua berdoa, penatua yang berdoa, habis doa dia mulai turun ke jalan-jalan, dia mulai masuk ke rumah-rumah sakit, dia mulai kunjungan ke rumah-rumah umat jemaat. Wah, sesuatu yang happen banget deh terjadi. Seperti tercatat di dalam Yakobus pasal 5. Ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di situ ditulis Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ada tertulis, ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Ini tentang orang sakit, ya. Apa yang firman Tuhan arahkan tuntun? Selanjutnya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua loh, jelas. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau yang nonton ini Bapak Ibu terkasih, ada penatua dan engkau bingung bagaimana minyaknya diurapi, nanti setelah live ini, setelah video ini di akhirnya, saya akan mohonkan berkat Tuhan untuk air minum dalam berkatnya, biarlah menjadi healing water. Minyakmu, minyak apa saja, minyak oles ya, saudara, hamba Tuhan, dan di sini bicara penatua. Kalau engkau masih kurang percaya diri, saya sesama rekan hamba Tuhan membantu. Siapkan minyakmu, nanti saat kita mohonkan berkat, angkatlah. Setelah itu minyak diberkati. Mulailah, jangan tunda, gerceplah. Langsung paginya, mulailah engkau besuk ke orang-orang yang butuhkan pelayanan, baik di rumah sakit kah, atau di rumah jemaat kah, ataukah siapa keluargamu yang dalam kondisi sakit. Mulailah lakukan firman Tuhan, jangan tunda-tunda, jangan tarsok-tarsok, apalagi sudah umur banyak. Tuhan mau pakai engkau, hai penatua jemaat. Lalu mulai doakan dalam nama Yesus, engkau akan merasakan urapan kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit lewat doa-doa yang kau sampaikan. Dan sebelum pulang, oleskan dengan minyak itu dan ucapkan dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kalau orang sakit itu karena roh jahat itu akan keluar dan mungkin manifestasi, tapi jangan takut. Usir dalam nama Tuhan Yesus karena ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Di copy, not jelas. Kalau saudara merasa bagian-bagian ini ada yang penting, saudara bisa potong dan share. Tentu untuk kebaikan, jangan dipotong, digoreng sesuatu hal yang buruk ya. Saya izinkan saudara memotong ini untuk kirimkan video-video singkat kepada para penatua supaya mereka sama-sama, kita semua melayani sama. Nanti upah datang dari sorga. Jadi jangan ada level ini ya, ini kita hanya ini ono kasihan kodong dan sebagainya. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua berharga dicintainya. Setiap pelayan Bapak Ibu sekalian, apapun talenta karunia itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang penting kita tetap setia. Dan lihat ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ya, setelah sembuh toh, didoakan penatua toh, ataukah diaken toh, ataukah majelis, istilah-istilah kata dalam jabatan gerejawi. Oke lah, kita kembali ke penatua. Apabila engkau sudah sembuh berkat Tuhan lewat penumpangan tangan penatua, maka saya sebagai hamba Tuhan di sini saya menyampaikan, jangan kamu lagi gunakan hidupmu, waktumu untuk hal sia-sia. Jangan kau lalai mempergunakan karunia yang sudah Tuhan kasih sehat untuk hal-hal yang lain. Tapi gunakanlah itu untuk membangun sesama, untuk menjadi kesaksian. Jangan lalai. Saudara-saudara di sini banyak yang sudah sembuh. Jangan lalai
mempergunakan karunia kesembuhan. Maksudnya engkau sudah sembuh, saudara, jangan engkau lalai mempergunakan itu. Maksudnya begini, saudara harus menguatkan orang lain. Berita kesembuhanmu itu harus kau sampaikan kepada orang lain, supaya banyak orang di sekitar kita yang diantaranya ada yang lemah dan juga butuh kesembuhan, mereka dikuatkan. Dengan demikian engkau bertanggung jawab dan tidak lalai mempergunakan kesaksian kesembuhan yang Tuhan sudah kasih lewat penumpangan tangan penatua. Hal ini tercatat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Ada tertulis, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saya ulangi, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan apa? Penumpangan tangan sidang penatua. Kalau engkau sudah didoakan, layani Tuhan. Engkau didoakan penatua sudah sembuh, layani Tuhan dengan kesaksianmu. Jangan lalai mempergunakan kesaksianmu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi hidup dengan cara-cara yang salah dan hidup dengan cara-caramu yang lama. Kita harus berubah, one step ahead, satu langkah ke depan. Kita harus menjadi lebih baik lagi, dan pertolongan Tuhan membuat kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Saya mau akhiri renungan hari ini juga mengajak kita sekaligus mengingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, saudara gembala, pendeta, ya, pastor, romo, pater, suster, ya, Alkitab mencatat satu bagian disebut apa? Penilik jemaat. Wah, ini lebih sasarannya adalah gembala. Ya. Penilik jemaat itu saya mau sampaikan di sini untuk saling mengingatkan saja. Dan kalau saudara juga sebagai jemaat yang mendengar ini, saya sampaikan berikutnya ini yang saya akan bacakan. Jangan jadikan porsi untuk menghakimi ya. Tetapi biarlah kita saling mendoakan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu di sini jemaat yang mungkin melihat ada kekurangan gembalanya, saya bacakan ayat ini. Jangan saudara menjadi ladang untuk menggosipkan, jangan. Tapi justru menjadi kesempatan mendoakan supaya gembala-gembala kita bisa menjadi gembala yang seturut apa yang Tuhan mau. Tercatat di dalam ya 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara ketik rame-rame 1 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi 1 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat 4. Kita akan baca di sini syarat-syaratnya gembala atau penilik jemaat. Dan ini sebetulnya ya harus ya jadi syarat mutlak. Ya, sekali lagi yang akan kita baca, kalau gembalamu belum seperti ini seutuhnya, jangan jadikan ladang untuk menggosipkan, jangan juga engkau menghakimi.
Tapi please, mari kita mendoakan gembala-gembala kita. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai yang keempat. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Karena itu penilik jemaat, ya, jadi dalam hal ini gembala, haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, ndak emosian, dikit-dikit baper, dikit-dikit emosian, nggak boleh, ya. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, ya, suka bersedekah. Jadi sedekah itu sebetulnya ajaran kitab suci, ajaran firman Tuhan, ya. Sedekah itu bukan dari agama seberang, tapi ajaran firman Tuhan. Katakan saja misalnya saudara-saudara melihat di dalam kitab suci, nggak usah dibuka, saya kasih referensi saja bahwa sedekah itu adalah ajaran firman Tuhan Yesus. Contoh misalnya Matius pasal 6 ayat 2, 3, 4. 3 kali di sana ada anjuran untuk sedekah. Dan nanti next day saya akan sharingkan hal ini supaya kita bisa melihat hidup yang indah itu dengan sedekah, ya. Bagaimana Rasul itu juga hidupnya jadi berkat. Bahkan kita melihat juga kisah 9:36, ya, ada orang yang bernama Tabita. Dia dalam hidupnya suka sekali bersedekah. Ya, juga kita melihat di dalam kisah Rasul pasal 10 di sana ada kisah Petrus dan Cornelius, ya. Cornelius ini adalah orang yang suka sekali sedekah dan seterusnya. Jadi penilik jemaat haruslah orang yang suka memberi sedekah, suka bersedekah. Kalau saudara melihat pemimpinmu sudah suka bersedekah, puji syukur, ya. Kalau saudara melihat pemimpinmu, ya, hidup dalam sedekah, belum suka berbuat baik, apalagi pelit, apalagi hanya memperkaya diri sendiri, hanya suruh orang sumbang-sumbang, tapi dia tinumbang. Doakan, ya, karena penilik jemaat haruslah suka memberi dan cakap mengajar orang. Nah, di sini saya merasa untungnya saya bukan gembala, karena saya, Andi Simon, tidak cakap mengajar orang, ya. Saya merasa tidak memiliki karunia mengajar. Sementara penilik jemaat, perhatikan, kalau semuanya engkau penilik jemaat, engkau gembala, engkau dipuja-puji jemaatmu, puji syukur. Tapi jangan lupa, engkau juga harus cakap mengajar, harus memberi teladan dalam jemaatmu, ya kan? Contoh hal kecil, jangan kau suka minta-minta. Kalau penilik jemaat, gembala, bukan minta-minta, bagaimana jemaatmu? Thinking again. Ya, next ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Hati-hati, di sini saya ingatkan juga bahwa pelayan Tuhan adalah pelayan Tuhan
dan bukan hamba uang. Oke ya, saya nggak bicara lebih jauh hal ini. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kudu menghormati. Kalau selanjutnya saya baca bagaimana dia bisa memimpin satu jemaat kalau anak-anaknya saja tidak bisa dia gembalakan dengan baik. Memang tidak gampang ya, jadi jangan asal mau jadi gembala karena ditawarkan ini, atau karena merasa lihat itu, atau karena merasa motivasi ini, tanpa ada sebuah panggilan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan panggil kita, kita siap berkorban. Kalau kita panggil dia sendiri, biasa ada ego, ada motif-motif yang lain. Itu saja yang saya sampaikan hari ini, kiranya bisa jadi berkat semuanya. Dan kalau saudara terberkati, tolong bagikan ini ke setiap link gereja Bapak Ibu atau pelayanan, supaya sama-sama kita bertumbuh dalam Kristus lewat firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Apa yang kami dengar ini menjadi benih surgawi dalam hidup kami, baik kami jemaat ataupun hamba Tuhan. Penatua, pemilik jemaat, murid-murid, orang percaya, setiap kami sudah mendapat bagian terbaik firman Tuhan hari ini. Terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi. Saya berdoa bagi tamu-tamu pemirsa. Ketika kau melihat ini dan engkau sedang terbaring sakit, baik sakit di rumah sakit engkau dirawat, ataukah sebagian ada di ruang ICU, engkau hanya bisa mendengarkan suara ini. Saya mendoakan Bapak Ibu yang terkasih, Oma, Opa, aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu saat ini. In Jesus' name. Jadilah sembuh. Be healed. Bersih dari segala penyakit. Be clear. Dan pulihlah keadaanmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara ajaib, kesembuhan terjadi dalam hidup Anda. Puji syukur, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Saya berdoa juga bagi saudara dalam keluarga. Pergumulan keluarga, suami istri, pekerjaan, ekonomi, orang tua anak, dipulihkan. Kasih Bapa memulihkan. Kasih dari surga saat ini turun di setiap rumah tangga dan keluarga, di tempat di mana engkau menyaksikan live streaming ini. Kasih Tuhan memperbaharui, memulihkan rumah tanggamu dalam nama Yesus. Solido Gloria, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu dan lawatan-Mu. Kami mengucap syukur, puji dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban Tuhan terjadi, keajaiban air dan minyak Tuhan pakai, Tuhan berkati menjadi media yang menolong banyak orang sakit, jutaan orang sakit. Mereka meninggalkan rasa nyeri, rasa sakit, penderitaan mereka, dan mereka boleh mengalami keajaiban kesembuhan. Puji syukur. Angkatlah air dan minyak Bapak Ibu sekalian, baik engkau umat, pemirsa, tak sengaja pun masuk di live ini, ataukah engkau seorang penatua dan engkau mau didoakan minyaknya, angkatlah saat ini. Puji dan syukur setiap air minum yang diangkat dan minyak di tangan kami. Saya berdoa
Diberkatilah apa yang ada di tanganmu saat ini. Air minum dan minyak ini diberkati dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sudah diurapi, sudah diberkati, jadilah berkat. Tunaikan berita Injil. Jangan lalai pergunakan karunia yang ada padamu. Tuhan memberkati. Amin. Saya mau minum, saudara bisa ikut minum. Dan kalau ada sakit-sakit, sembuhlah, sehatlah. Puji syukur, puji Tuhan, air doa yang sangat memberkati, firman Tuhan yang sangat menguatkan, seger banget. Firman Tuhan itu seperti roti hidup, makanan buat jiwa kita, dan air hidup bagi kesegaran hati setiap Bapak Ibu terkasih. Siapa yang terberkati saya, puji Tuhan, kita siap masuk terima berkat Tuhan, doa berkat dalam keadaan sukacita. Sehat semuanya ya, panjang umur. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk perlindungan kita semuanya, dan panjanglah umur kita untuk mempergunakan karunia yang ada pada kita yang Tuhan sudah kasih untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu semuanya, kita doakan semua berhasil seturut kehendak Tuhan, dipakai masing-masing, diurapi dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jangan khawatir sebagai orang tua, anak-anak kita semua ada dalam rencana Tuhan. Saudara anak Tuhan toh, anak-anak juga anak Tuhan, Tuhan yang pelihara sempurna. Saya berdoa kota-kota di mana dijangkau live streaming ini, doa berkat ini, Tuhan izinkan suatu hari itu bisa ada di Palembang, ada di kota-kota di Jakarta, ada di Bandung, atau di mana saja Tuhan izinkan, di mana live doa berkat ini sampai, Pastor Andi bisa hadir di kota saudara, di rumah ibadah saudara untuk memberkati. Terima kasih Tuhan buat rahmat yang Kau berikan. Kami terima semua ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materaikan doa-doa ini, pelayanan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Amin. Akan masuk di hari yang baru, akhiri live streaming hari ini dengan pujian apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kah? Kalau tahu berarti mengikuti. Pujian apa? Surya bersinar. Makasih Melanie. Bless you.
saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget loh, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Yeay. Kesetiaan Tuhan itu sungguh sangat nyata banget. Ketika rame-rame, nyata banget kasih Tuhan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap. CCV di Bandung, halo. Tetap tersenyum, halo. Tetap ibadah, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan, terima kasih kesetiaan-Mu. Kami rasakan Tuhan tidak tinggalkan kami. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Yang baru bergabung tadi, dia ada banyak sekali, saya lihat di komentar di TikTok ini. Pastor, doakan juga kami, Pastor. Ya, terimalah berkat Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Engkau udah nyaksikan live streaming ini, video ini tentang doa kebaikan Tuhan. Terimalah kebaikan Tuhan atas hidupmu hari, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Bapa
Putra dan Roh Kudus. Amin. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang Anda dan saya, dan mengasihi, menyertai sampai selama-lamanya. Dadah semuanya, yeay, dan kiss bye. Lama amat. Kok lama? Door closing. Yeay. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia,
tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat.
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.